Oke, saya akan sampaikan kuliah hari ini topiknya tentang image restoration and image quality assessment. Nah, kayaknya saya udah pernah nyebut juga deh kayaknya di pertemuan paling pertama, kalau kita mengikuti state of the art masa sekarang ini, mau nggak mau kita harus tahu bahwa banyak sekali approach yang berbasis deep learning yang sekarang ini applicable di berbagai bidang termasuk pada image restoration. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan konsep image to image translation di sini. Image to image translation adalah ketika kita memiliki citra-citra input sebagai domain asal yang ingin kita terjemahkan, translate menjadi citra di domain lain. Dalam hal ini, contohnya saya mau mentranslasikan citra yang grayscale menjadi citra berwarna. Hal ini dapat saya lakukan dengan menganggap semua citra input saya atau domain asal saya sebagai titik-titik ya, sebagai data points. Lalu semua output saya itu suatu data points juga. Lalu saya pelajari bagaimana proses pixel wise berubah dari sebelah kiri sampai sebelah kanan itu berubahnya itu seperti apa. Tentu saja untuk melakukan hal ini ada banyak kriterianya. Untuk melakukan untuk mendeklarasikan atau menentukan relationship dari set citra input ke set citra output ini, jatuhnya pixel regression. Yang ada di 1,1 ini jadi apa sih di 1,1 di sini? Yang lokasinya 3,3 di sini jadi 3,3 di sini apa sih? Pixel to pixel regression-nya itu ada. In theory, kita dapat mendefinisikan, mohon maaf, translasi antara dua citra pula. If we have enough examples, if we have a powerful enough tool to define the relationship. Untungnya deep networks yang muncul belakangan ini sangat-sangat powerful untuk memetakan translasi ini. Konsisten ya, bahwa Anda tahu deep network itu perlu contoh yang banyak, perlu data point yang banyak untuk mengestablish, untuk menstabilize gitu. Begitu pula sama dengan konsep ini, saya perlu data yang cukup banyak untuk mendefinisikan translasi ini. Nah, contoh yang baru saya tunjukin ini grayscale ke warna ya. Tetapi ya kalau gitu saya terjemahkan dia menjadi image restoration. Mungkin dari sketch ke foto. Ini tadi black and white to color. Dehazing dari yang hazy ke non hazy, dari yang non blur ke blur. Dari yang blur ke non blur. Nah, kita in teori kalau tadi if we have enough examples, saya bisa memetakan citra apapun ke citra manapun, domain citra manapun ke domain citra manapun. Demikian halnya dengan citra yang perlu saya restorasi. Note bahwa caveatnya di sini, saya harus punya ground truth ya, saya harus punya targetnya yang mau saya petakan, dan saya harus punya cukup banyak pairs-nya ini. Kalau iya, saya bisa gunakan any type of fully convolutional neural network yang ada. Ini adalah salah satu contohnya, DeConvNet, ini udah agak tua ya, jatuhnya 2017. Ini adalah a series of convolutions, jadi saya konvolusi, kemudian saya dekonvolusi, which is technically not deconvolution, tapi inverse convolution. Kalau dekonvolusi kan saya jadi kecil ya citranya ya. Ini setelah itu saya dekonvolusi untuk merestorasi dia menjadi ukuran asal. Saya konvolusi lalu saya balikin. Mungkin selanjutnya Anda mungkin sudah pernah dengar juga ini dinamakan U-Net. Mungkin sudah pernah dengar. Nah, U-Net ini mengintroduce skip connections di level yang sama. Jadi encoder pada ukuran tertentu akan mempes informasi. Ini tujuannya untuk mengurangi loss informasi yang terjadi ketika downscaling ya. Ini kan kalau saya encode dengan konvolusi kan saya kehilangan informasi ya. Paling enggak secara spasial makin kecil ukuran citra saya. Jadi untuk menghindari kehilangan informasi, saya dapat nyerobot ya, saya nyerobotin informasi pada setiap langkah.
Many variations exist. Sini saya cuma nunjukin UNet, tapi mungkin Anda tahu ada UNet++, ada UNet with attention. Banyak banget variasi UNet di luar sana. Selain itu, kita dapat juga memanfaatkan GAN dan conditional GAN. Nah, bedanya kalau GAN itu kan datang dari noise saja ya. Z ini adalah noise saja, kita dapat mengenerate suatu output. Dalam hal ini citra restorasi yang kita butuhkan. Tetapi jika kita gunakan conditional GAN, selain berasal dari noise, kita tambahkan condition. Dalam konteks restorasi, condition yang kita tambahkan pada GAN ini adalah citra yang mau kita perbaiki. Citra blur-nya, citra hazy-nya, citra black and white-nya. Dan ini kita tambahkan sebagai condition sehingga kita dapat mengenerate luaran target yang kita inginkan yang lebih baik lagi karena tergantung pada input yang kita mau. Salah satu plusnya dari struktur yang sifatnya generatif seperti ini adalah biasanya dia tidak butuh data yang sebanyak dibutuhkan oleh UNet atau convolutional network lainnya. Saya bilang banyak tuh benar-benar banyak ya. Biasanya UNet itu butuhnya beribu-ribu pairs untuk bisa benar-benar melakukan restorasi. Sedangkan untuk GAN itu dalam hitungan ratusan data itu biasanya sudah bisa mendapatkan a good enough estimate. Tentu saja generatif model ini karena tadi saya bilang kemanfaatnya adalah dia bisa bisa menggunakan lebih sedikit data, mungkin it might be desirable untuk tes yang sifatnya restorasi, tetapi nggak cuma GAN dan SIGAN basic yang tadi saya tunjukkan, GAN dan SIGAN, tetapi juga banyak banget generatif model lainnya. Ada cycle, ada yang cycle GAN, progressive GAN, style GAN, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa baca on your own time berbagai variasi seperti ini. Nah, satu hal yang belum saya masukkan ke dalam presentasi ini adalah visual transformer. Nah, ini recent banget deh, 2021-2022 ini, transformer pun digunakan untuk melakukan image-to-image translation. Saya akan ceritakan transformer nanti di recent advances, tetapi saya memang nggak punya slide yang khusus menceritakan transformer. Poin utamanya adalah transformer ini biasanya sebelumnya digunakan untuk NLP ya, tetapi ada baru-baru ini 2021-2022 ada vision transformer yang berusaha menerjemahkan problem yang tadinya ada di NLP itu menjadi problem yang visual, jadi menggunakan chip. Oke, sekarang saya sudah tahu bahwa saya bisa melakukan image restoration dengan berbagai cara. Saya bisa hilangkan noise-nya, saya juga bisa estimasikan modelnya, saya juga bisa lakukan dengan menggunakan method deep learning. Apapun cara yang saya pilih, oke, citra saya sekarang udah beres, udah direstorasi. Citra saya dapatkan restorasinya hasilnya seperti ini. Contohnya ya, misalkan. Nah, pertanyaannya adalah, citra ini udah bagus belum? Apakah citra ini udah cukup baik? Apakah saya sudah selesai melakukan proses restorasinya? Kalau saya punya ground truth, saya bisa menghitung dengan mudah seberapa bagusnya secara kuantitatif citra saya hasil restorasi yang tengah ini. Kalau saya punya ground truth, saya bisa hitung seberapa jauh citra yang saya peroleh hasil restorasi dengan target yang saya inginkan. Begitu ya mindset-nya. Tetapi problemnya adalah tidak selalu ada citra yang sempurna tadi sebagai target untuk setiap problem restorasi yang kita punya. Kalau saya nggak punya original image-nya, bagaimana ya kita dapat menghitung quality citra? Udah bagus belum hasil yang saya lakukan?